warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga sehat selalu ya. Seperti biasa pada hari Selasa ini kita bertemu kembali untuk membahas lanjutan materi dari minggu yang lalu. Pada hari ini kita akan membahas tentang identifikasi larutan asam, basa, dan juga garam. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian selalu menggunakan larutan. Larutan dapat kalian temukan pada minuman, sabun, vitamin, dan bahan-bahan pembersih. Namun, larutan dapat kalian identifikasi ke dalam 3 jenis, yaitu asam, basa, dan juga garam. Lalu, bagaimana cara kalian untuk menentukan larutan itu termasuk ke dalam asam, basa, atau garam? Maka, simak uraian berikut ini. Pengertian asam dan juga basa. Bisa kita lihat yang sebelah sini adalah asam, kemudian yang sebelah kanan ini adalah basa. Asam adalah senyawa yang menghasilkan ion hidrogen atau H+ ketika larut dalam pelarutnya, yang biasanya di sini adalah air. Kalau untuk basa adalah senyawa yang menghasilkan ion hidroksida atau OH- ketika larut dalam pelarut air. Untuk reaksi kimianya, pada asam dicontohkan seperti HCl, yaitu ion H+ dan juga ion Cl-. Kemudian untuk basa bisa kita contohkan seperti NaOH, yaitu terdiri dari Na+ dan juga OH-. Ingat-ingat ya, kalau basa dia pasti ada OH-, kalau asam dia pasti ada H+. Sifat-sifat asam, yang pertama rasanya asam, kemudian dia bisa merubah warna kertas indikator lakmus biru menjadi merah. Dapat menghantarkan arus listrik dan juga dia bisa bereaksi dengan logam dan menghasilkan gas hidrogen. Sedangkan untuk basa dia berasa pahit, rasanya jadi seperti pahit gitu ya. Kemudian dia bisa merubah warna kertas indikator lakmus dari warna merah menjadi warna biru. Dia terasa licin pada kulit ketika kita tersentuh atau terkena dari larutan-larutan yang bersifat basa. Dia juga bisa menetralkan sifat asam. Kemudian untuk menentukan pH suatu larutan, di sini terdapat indikator universal, kemudian ada larutan indikator, kemudian ada indikator kertas lakmus, dan juga ada pH meter. Kata kunci untuk kita bisa menguasai materi ini yaitu ada beberapa bagian. Yang pertama yang harus diingat, asam adalah senyawa yang menghasilkan ion hidrogen ketika larut dalam pelarut. Basa adalah senyawa yang menghasilkan ion hidroksida atau H- ketika larut dalam pelarut air, seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Kemudian asam atau basa yang ionisasi secara sempurna dalam larutan merupakan asam kuat atau basa kuat. Asam atau basa yang hanya terionisasi sebagian merupakan asam lemah atau basa lemah. Jadi di sini terionisasi, ketika dia sempurna berarti dia merupakan larutan yang kuat, dan ketika hanya terionisasi sebagian maka larutan tersebut lemah. Derajat ionisasi adalah harga perbandingan antara jumlah molekul zat yang terionisasi dengan jumlah molekul zat mula-mula. Kemudian untuk kertas lakmus, dalam larutan asam, dia berwarna merah, dan ketika pada larutan basa dia akan berwarna biru. Kemudian pH nih. Ketika pH itu kurang dari 7, dia akan bersifat asam, larutan tersebut bersifat asam. Kemudian ketika pH-nya menunjukkan sama dengan 7, berarti dia bersifat netral, tidak asam dan juga tidak basa. Kemudian ketika pH tersebut lebih dari 7, berarti larutan tersebut bersifat basa. Indikator merupakan zat-zat yang menunjukkan indikasi berbeda dalam larutan asam, basa, dan juga garam. Kemudian
Untuk lakmus merah dalam larutan asam, dia akan berwarna merah, dan dalam larutan basa dia akan berwarna biru. Selain indikator-indikator yang telah disebutkan di awal, terdapat juga namanya indikator alami. Yang namanya alami berarti dia berasal dari alam, berasal dari makhluk hidup. Bisa dari tumbuhan. Misalnya nih, kita bisa lihat di sini ada ekstrak kubis ungu. Jadi dalam larutan asam, basa, dan juga netral. Warna indikator ada merah tua, merah keunguan, ungu, sampai dengan kuning. Apa artinya? Artinya adalah ketika indikator tersebut atau si kubis ungu ini berwarna merah tua, otomatis larutan tersebut bersifat asam kuat. Seterusnya hingga dia menjadi basa kuat. Dan ketika warna indikator tersebut adalah ungu, sesuai dengan ini adalah ekstrak kubis ungu, ketika dia berwarna ungu, dia adalah netral, tidak asam dan juga tidak basa. Kemudian asam yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak bisa dipungkiri kita hidup ini berdampingan dengan suatu banyak hal yang saling berhubungan ya. Untuk asam dalam kehidupan sehari-hari yang mudah sekali kita temui, di sini bisa dilihat ada asam asetat, kemudian asam askorbat, asam sitrat, asam borat, asam karbonat, hingga asam benzoat. Apa artinya? Bisa dilihat di sebelah sini, kolom sebelah sini. Jadi nama asam-asam yang ada di sini itu terdapat dalam benda-benda yang ada di sebelah sini. Misalnya asam sitrat, dia terdapat dalam jeruk. Asam borat, dia terdapat pada larutan pencuci mata. Seterusnya hingga asam benzoat ini terdapat dalam bahan pengawet makanan. Kemudian yang selanjutnya ada basa dalam kehidupan. Basa dalam kehidupan sehari-hari seringkali ditemukan dalam yang pertama ada deodoran, ada deodoran dan juga obat sakit mah. Apa nama basanya? Nama basanya adalah aluminium hidroksida. Pasti kalian sudah tidak asing lagi mendengar aluminium hidroksida. Apalagi buat kalian-kalian yang sering menggunakan deodoran atau sering mengkonsumsi obat sakit mah, itu terdapat aluminium hidroksida di dalamnya. Kemudian ada kalsium hidroksida, terdapat dalam plester dan juga mortar. Kemudian magnesium hidroksida, dia terdapat juga dalam obat mah dan juga obat urus-urus, obat yang berhubungan dengan sistem pencernaan. Kemudian ada natrium hidroksida, yaitu terdapat dalam sabun dan juga pembersih saluran air. Sakit mah, ini juga bisa disebut sebagai asam lambung karena pada sakit mah, lambung itu bersifat asam, jadi obatnya itu harus bersifat basa supaya bisa netral gitu ya. Kemudian garam dalam kehidupan. Garam, dalam pikiran kalian ketika saya menyebutkan garam, otomatis terbesit dalam benak kalian garam yang ada di dapur. Iya benar, nggak salah. Garam dapur itu termasuk dalam garam dalam kehidupan. Apa namanya? Natrium klorida, rumusnya NaCl. Kegunaannya untuk memasak. Kemudian ada lagi garam-garam yang lain seperti natrium hidrogen karbonat, kemudian kalsium karbonat, ada kalium nitrat sama kalium karbonat. Kegunaannya tentu berbeda-beda ya, tidak semua bisa digunakan untuk bahan makanan atau untuk dimakan, tidak. Ada beberapa yang dia tidak bisa dimakan, seperti kalsit ini, dia digunakan untuk pembuatan cat dan juga bahan karet, jadi tidak bisa dimakan ya. Kemudian ada trayek beberapa indikator. Jadi trayek perubahan warna indikator yang lain disajikan dalam tabel berikut. Jadi untuk
trayek perubahan warna indikator, kalian telah mengetahui bahwa kertas lakmus berwarna merah pada larutan asam dan berwarna biru pada larutan basah. Lakmus berwarna merah jika berada dalam larutan yang memiliki pH di bawah 5,5. Kemudian lakmus akan berwarna biru jika berada dalam larutan yang memiliki pH lebih dari 8. Dalam larutan yang memiliki pH 5,5 hingga 8, warna kertas lakmus adalah kombinasi antara merah dan juga biru, yaitu bisa jadi dia merah, ungu, dan akhirnya menjadi biru. Batas suatu indikator mengalami perubahan warna tersebut disebut trayek perubahan warna. Jadi trayek perubahan warna kertas lakmus antara 5,5 hingga 8 bisa dilihat pada tabel 3.9 ini ya. Ketika indikator tersebut berwarna timol biru, maka trayek pH-nya antara 1,2 hingga 2,8. Warnanya merah ketika dia asam dan warnanya kuning ketika dia basah. Seterusnya hingga timol phthalin, dia trayek pH-nya 9,4 hingga 10,6. Ketika dia pada larutan asam dia tidak berwarna, dan ketika berada dalam larutan basah dia berwarna menjadi biru. Kemudian indikator universal. pH suatu larutan dapat ditemukan dengan menggunakan indikator universal. Indikator ini merupakan campuran dari beberapa indikator asam basa yang dapat menunjukkan pH suatu larutan dengan perubahan warna. Indikator universal ada yang berupa kertas dan ada yang berupa larutan. Indikator universal yang berupa kertas, cara penggunaannya dilakukan dengan cara mencelupkan kertas indikator tersebut ke dalam larutan yang hendak diuji. Kemudian selanjutnya perubahan warna yang terjadi dicocokkan dengan warna yang ada pada kemasan, ada warna standarnya di situ ya. Kemudian pada larutan indikator universal memberikan warna yang berbeda jika dimasukkan ke dalam larutan yang memiliki pH berbeda. Adapun trayek perubahan warna larutan indikator universal disajikan pada tabel berikut. Ketika pH-nya kurang dari sama dengan 3, warna indikator universalnya merah. Seterusnya hingga lebih dari 10, lebih dari sama dengan 10, warna indikator universal adalah ungu. Ini tidak boleh ditinggalkan begitu. Setiap warna memiliki arti yang berbeda-beda. Oke, saya rasa cukup sekian untuk hari ini. Semoga kalian bisa belajar dengan maksimal. Penjelasan saya tentang asam basa ini belum sempurna. Maka dari itu, anak-anak silahkan menyempurnakan pembelajaran ini dengan membaca yang telah kalian miliki, yaitu buku paket PT3 serangkai, yaitu eksplorasi ilmu alam yang telah kalian miliki, bisa baca. Kemudian masih ingin tahu lebih banyak tentang asam basa, silahkan browsing di Google ataupun di YouTube atau di laman apapun itu silahkan, atau bisa juga menghubungi saya secara langsung via WA. Oke, terima kasih, tetap semangat dalam belajar, jangan patah semangat. Semua bisa dipelajari, semua itu mudah bila kita mau untuk mempelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.